Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisika Listrik 03 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada kali ini kita mendapatkan topik kapasitansi dan dielektrik. Berikut nama kelompok kami. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ani Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kapasitor. Jadi secara mudahnya kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan oleh isolator listrik yang berupa bahan dieelektrik. Next. Nah, ini ada sejarah singkat kapasitor. Jadi kapasitor itu pertama kali ditemukan oleh eh, ilmuwan Jerman Ewald Georg von Claeys pada tahun 1745 dan secara terpisah juga dibuat oleh ilmuwan Belanda Peter van Musschenbroek pada tahun 1746. Nah, Peter menamai kapasitornya dengan sebutan Leyden jar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kapasitor. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kapasitornya. Nah, terus di sini saya akan menyebutkan apa aja sih jenis kapasitor itu. Yang pertama itu ada kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, kapasitor polipropylene. Selanjutnya ada kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor keramik, kapasitor epoksi, kapasitor variabel, dan kapasitor polister film. Nah, selanjutnya untuk struktur kapasitor itu terdiri dari dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Nah, masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama, tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Oke, selanjutnya proses charging kapasitor itu terjadi ketika kapasitor diisi atau dilewati arus yang menyebabkan timbulnya muatan atau beda potensial antar keping kapasitor, di mana semakin terisi kapasitor oleh muatan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi muatan hingga mencapai penuh semakin lama, sehingga menyebabkan bentuk grafik pengisian berupa grafik eksponensial. Begitu juga pada proses pengosongan, yaitu ketika muatan telah terisi penuh, kemudian sumber tegangan diputus, maka akan terjadi proses pengosongan, di mana semakin sedikit isi kapasitor oleh hilangnya muatan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan muatan nol semakin lama, sehingga menyebabkan bentuk grafik pengisian berupa grafik eksponensial. Recording in progress. Selanjutnya bisa dilanjut. Berikutnya ialah penjelasan mengenai kapasitansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Hamam dari Prodi Teknik Mesin. Nah, jadi apa itu kapasitansi? Jadi kapasitansi ialah merupakan besar kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Nah, secara khusus bisa juga kapasitansi ini bukan mengukur jumlah muatan listrik yang dapat disimpan oleh suatu kondensor atau suatu kapasitor pada tegangan tertentu. Makanya di sini kapasitansi dihubungkan dengan muatan dan juga beda potensial atau tegangan. Di sini ada rumusnya, yaitu C sama dengan Q per V, atau kapasitansi sama dengan muatan dibagi dengan tegangan. Nah, satuan dari kapasitansi ini ialah farad. Tapi biasanya dalam aplikasi satuan kapasitansi ini menggunakan satuan yang lebih kecil, yaitu mikrofarad dan juga nanofarad. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah kapasitor keping sejajar.
Jadi apa itu kapasitor keping sejajar? Jadi kapasitor keping sejajar itu merupakan jenis kapasitor yang terdiri dari dua atau lebih keping logam ditempatkan secara sejajar satu sama lain. Terus logam ini tuh dipisahkan atau di tengah-tengahnya tuh ditaruh oleh bahan dielektrik. Nah, keping logam itu fungsinya untuk elektroda, sedangkan bahan dielektrik ini fungsinya sebagai pemisah antara elektroda tersebut. Nah, kapasitansi ini itu tergantung dengan yang namanya geometri plat atau plat konduktor. Kapasitansi keping sejajar ini dihitung dengan menggunakan rumus permesivitas hampa dikali luas permukaan elektroda yang tumpang tindih dibagi dengan jarak di antara keping logam. Selanjutnya, kapasitor tabung akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kapasitor tabung. Kapasitor tabung terdiri atas dua konduktor tabung berjari-jari RA dan RB. Contohnya adalah kabel koaksial. Medan listrik pada selubung Gauss itu perumusnya adalah ER sama dengan 1/2pi dikali permisivitas dikali lambda per R sama dengan muatan dibagi 2pi dikali permisivitas dikali L dikali R. Selanjutnya, oke baik, untuk beda potensial listrik sendiri memiliki rumus PB dikurang PA sama dengan minus integral BA dikali ER dikali DR sama dengan minus Q per 2pi dikali permisivitas dikali L dikali integral BA dikali DR dibagi R. Selanjutnya, potensial pada konduktor dalam yang membawa muatan positif lebih besar dibanding potensial pada konduktor terluar. Karena garis-garis medan listrik keluar dari konduktor terdalam menuju konduktor terluar. Beda potensial antara dua konduktor adalah P sama dengan PA dikurang PB sama dengan Q ln B per A dibagi 2P dikali permisivitas dikali L. Nilai kapasitansinya adalah C sama dengan muatan dibagi V sama dengan 2P dikali permisivitas dikali L dibagi ln B per A. Selanjutnya, Dilanjut, Ananda. Oke, di sini susunan kapasitor seri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listrik disusun secara berurutan. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Nah, rangkaian seri memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan rangkaian paralel. Adapun sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu dikarenakan tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Nah, di sini apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabel pengantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah
Yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Nah, kekurangan rangkaian seri adalah yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sampai terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu-lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Nah, pada susunan kapasitor ini terhubung dengan baterai, maka keping atas C1 bermuatan Pleski, lalu keping bawah Q1 terinduksi menjadi Mineski yang berasal dari elektron dari keping atas C2. Akibatnya keping atas C2 bermuatan Pleski. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan paralel. Jadi dalam susunan paralel ini setiap pelat terhubung langsung dengan baterai. Jadi yang maksudnya untuk setiap pelat terhubung langsung dengan baterai, jadi potensial yang berasal dari baterai akan masuk langsung ke dalam kapasitor sehingga beda potensial di setiap kapasitor akan sama dengan beda potensial di kapasitor yang lain yang tersusun secara paralel, dan akan sama juga dengan beda potensial total dari semua rangkaian. Untuk nilai kapasitansinya, kapasitansi totalnya sama dengan jumlah dari semua kapasitansi yang terhubung secara paralel. Untuk muatannya, muatan totalnya adalah jumlah dari muatan dari masing-masing komponen kapasitor. Next. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.